Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam pembahasan terkait mayit ya, mengubur mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa kuriha dan dimakruhkan. Wat'un apa menginjak. Alaihi ay ala qabri muslimin, maksudnya adalah di atas makam orang Islam. Walau muhdaron, sekalipun ialah dihalalkan darahnya. Qabla bilain, sebelum membusuk, illa lidoruratin, kecuali karena darurat. Nah, jadi penjelasannya adalah makruh ya, menginjak makam orang Islam. Nah, ini ada ikatan, ada koidnya, yaitu orang Islam. Kalau orang kafir ya tidak makruh. Nah, karena orang Islam walaupun telah matinya dihormati, harus dimuliakan, harus dihormati. Jadi saya ulang ya, makruh, dimakruhkan menginjak makam orang Islam. Walau muhdaron, sekalipun ada apa makam orang Islam tersebut, muhdaron ialah muhdaron, dihalalkan darahnya. Artinya ya dia misalkan dibunuhnya atau terbunuhnya atau matinya itu karena memang hukum kisos. Nah, jadi ada beberapa seseorang yang disebut halal darahnya, yaitu hukum kisos. Ketika seorang membunuh, maka dia harus dibunuh. Atau jina muhson. Jina muhson ya, ketika dia sudah pernah menikah dan dia berzina, namanya jina muhson, maka dihukum juga dilempari batu sampai mati. Halal darahnya. Atau tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ketika disuruh taubat dia tidak mau, disuruh sholat dia tidak mau, maka halal darahnya, dia dipenggal. Atau murtad ya, lahir murtad, maka halal juga darahnya. Nah, walaupun matinya orang Islam ya dihalalkan darahnya seperti yang tadi disebutkan, qabla bilain, sebelum membusuk. Artinya kalau sudah hancur ya tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah hancur ya tidak. Kalau belum hancur masih makruh, tapi kalau sudah hancur, sudah 100 tahun nih, itu kan sudah hancur ya, maka tidak dimakruhkan lagi. Illa lidaruratin, kecuali karena darurat. Kalam yasil, contohnya adalah kalam yasil, seperti tidak sampai siapa orang liqabri maitihi, untuk mengubur mayitnya orang, bidunihi, dengan tanpa menginjaknya kubur. Nah, jadi ini contohnya ya. Contohnya seperti dia tidak akan sampai untuk mengubur mayat tanpa menginjak kuburan. Kalau kuburan kan di makam itu sepi, artinya padat, sepi. Padat, tentunya sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, kuburan. Dan kita mau menggali kubur di situ, mau mengubur mayit yang baru. Pasti terinjak kuburan yang sebelumnya, kuburan yang ada di sekitarnya. Nah, ini tidak mengapa, karena ini adalah darurat hajat. Wakaza, dan demikian juga, artinya seperti yang di atas, ma ialah perkara, yuridu yang menginginkan siapa man ziyadatahu, kepada ziaratahu, kepada menjiahirannya, menjiarahinya orang, menjiarahinya orang, walau ghairu qalibin, sekalipun selain kerabatnya. Jadi ini masih contoh ya. Demikian juga tidak makruh bagi orang yang hendak menziarah. Menziarah sekalipun mayat dalam kuburan yang diziarahinya itu bukan kerabatnya. Ini mohon maaf nih, agak sulit mengungkapkan ziarah.
Jadi seperti itu, boleh ya. Artinya tidak makruh. Ketika hendak orang itu hendak menziarah walaupun bukan kerabatnya. Kemudian wajah syari muslimin, dan adapun keputusan dalam syarah muslim, syarah sahih muslim, ka'akharina ialah seperti para ulama yang lain, bihurmatil qu'udi dengan haramnya duduk, alaihi atasnya kubur, wal wat'i dan menginjak, li khobarin karena suatu hadis, fihi di dalamnya duduk tersebut. Jadi masalah-masalah di atas, keputusan syarah muslim, syarah sahih muslim maksudnya, sebagaimana ulama yang lain juga mengenai hukum haramnya duduk dan menginjak kuburan, karena berdasarkan hadis mengenai hal tersebut. Jadi memang ada hadisnya, nggak boleh duduk dan menginjak kuburan. Jadi saya ulang ya, wajah syari muslimin, dan adapun keputusan syarah sahih muslim, ka'akhorina sebagaimana ulama yang lain, bihurmatil qu'udi dengan haramnya duduk, alaihi atasnya kubur, wal wat'i dan menginjak, haramnya menginjak makam, li khobarin fihi karena ada suatu hadis, fihi di dalamnya duduk, yarudduhu ialah, nah ini adalah khobarnya, yarudduhu ialah menolaknya pada keputusan syarah muslim, yarudduhu ialah menolaknya pada jasmun, keputusan syarah muslim, annal murada apa bahwasannya yang dikehendaki, yang dimaksud, bil julusi dengan duduk alaihi atas kuburan, julusuhu ialah duduknya orang, liqada'il hajah untuk membuang hajat. Nah ini dia ya. Jadi gini, keputusan syarah muslim tersebut terbantahkan bahwa yang dimaksud dengan duduk di atas kuburan adalah duduk untuk buang hajat. Ya, jadi yang haram itu duduk untuk buang hajat, bukan duduk biasa. Jadi kalau duduk biasa tidak mengapa ya. Jadi kalau duduk biasa itu nggak apa-apa, tapi kalau duduknya untuk buang hajat, itu yang diharamkan. Maksudnya seperti itu. Kama sebagaimana keterangan bayanathu yang menjelaskan padanya riwayatun ukhra, apa riwayat yang lain. Jadi hal tersebut adalah sebagaimana ada riwayat yang lain yang menjelaskan. Maksudnya seperti itu. Jadi saya tekankan ya bahwa duduknya yang tidak boleh adalah duduk, yang diharamkan adalah duduk untuk membuang hajat. Kalau duduk biasa ya tidak diharamkan seperti itu. Nah, tapi hemat kami adalah ya ketika memang tidak ada hajat, maka jangan menginjak, jangan duduk di atas kuburan walaupun bukan buang hajat. Nah, tetapi karena ada keperluan atau ada darurat itu tidak mengapa. Seperti halnya seseorang mengubur mayat orang, di kuburan tersebut otomatis akan menginjaknya, itu tidak mengapa karena ada uzur, ada hajat. Atau seorang yang ingin menziarah kepada kuburan orang lain walaupun bukan kerabatnya, itu pun otomatis menginjak atau menduduki. Nah ini pun adalah suatu hajat, suatu darurat, suatu uzur yang memang dimaafkan dan hal tersebut tidak dimakruhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.